Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hoyrul Rijal di Rijal Top Channel. Kali ini teman-teman saya akan membahas tentang pertemuan atau siaran pers Kemendikbud RI kemarin tanggal 20 November hari Jumat ya. Membahas tentang Januari apakah sudah boleh sekolah. Ini nanti kita akan bahas. Namun sebelum kita ke pembahasan, silakan Anda subscribe, kemudian nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terupdate dari kami. Kali ini saya akan memaparkan khususnya kepada Bapak Ibu guru ya. Kemudian juga sekaligus memberikan kabar kepada siswa-siswi seluruh Indonesia tentang hasil dari pertemuan 4 menteri kemarin terkait kebijakan Januari 2021 sudah diperbolehkan masuk sekolah. Nah, ini adalah kabar segar ya buat khususnya di dunia pendidikan, karena memang sudah hampir setahun kita tidak melakukan tatap muka. Di sini saya berdasarkan dari siaran pers ya, langsung dari Kemendikbud RI. Kemudian juga saya matchkan dari kompas.com, Tribun News dan detik.com. Di sini jadi pada tanggal 20 November tepatnya hari Jumat kemarin, 4 menteri itu mengadakan pertemuan ya, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Itu dalam pertemuan itu menghasilkan suatu keputusan ya, keputusan bersama. Intinya yang pertama, pemerintah pusat itu sudah memperbolehkan untuk melakukan tatap muka di Januari 2021 ya, diperbolehkan, dan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Diperbolehkannya sekolah itu tapi ada syaratnya, yaitu diizinkan atau diperbolehkan oleh 3 pihak ini. Yang pertama adalah Pemda atau pemerintah daerah. Jadi ketika pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan, intinya memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah, namun pemerintah daerah masih merasa rawan sekali jika sekolah ini dibuka karena masih pandemi misalkan. Jadi Pemda itu boleh tetap tidak memperbolehkan di bulan Januari ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Pemda sudah siap atau sudah membolehkan tetapi dari pihak sekolah ini masih belum siap, maka juga tidak boleh untuk melakukan tatap muka. Atau kepala sekolah di instansi sekolah SD, SMP itu tidak dan lain sebagainya tidak memperbolehkan atau tidak siap, maka tidak boleh tatap muka terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah orang tua atau komite ya. Jadi setelah kepala dari Pemda itu siap, kepala sekolah siap, tapi dari komite itu merasa keberatan, tidak mengizinkan putra-putrinya untuk melakukan pembelajaran tatap muka, maka ini juga tidak diperbolehkan. Jadi saya ulangi, syaratnya 3. Dari Pemda sudah memberikan izin, dari kepala sekolah sudah juga, kemudian yang ketiga adalah dari komite atau wali murid ya. Jadi seandainya 3 pihak ini masih belum siap, masih tidak mengizinkan, maka juga sekolah tatap muka itu tidak diperbolehkan anak-anak dan Bapak Ibu guru sekalian ya. Pertimbangannya apa seperti itu? Karena satu ya, tingkat resiko penyebaran. Jadi sekali lagi, tujuan PJJ ini sebenarnya adalah melindungi anak-anak dari penyebaran COVID-19. Jadi tujuan utamanya itu. Kemudian yang kedua juga kesiapan satuan pendidikan. Jadi melihat kesiapan dari penyelenggara pendidikan itu. Kemudian yang ketiga nanti ini yang terpenuhnya sejumlah syarat. Jadi boleh dari menteri itu mengizinkan atau memperbolehkan dengan 6 syarat di sini yang bisa saya rangkum kemarin, 6 syarat ya. Yang pertama ada sanitasi dan kebersihan toilet. Yang kedua adalah sarana cuci tangan dan disinfektan atau hand sanitizer. Jadi yang kedua harus adanya sarana itu. Yang ketiga ya, adanya kesiapan menerapkan wajib masker. Jadi masker ini wajib untuk dipakai dari datang sekolah sampai pulang sekolah sampai ke rumah masing-masing ya. Jadi sekolah harus memastikan kesiapannya untuk mewajibkan masker. Kemudian 4,
harus memiliki termogan ya, atau pengukur suhu. Jadi itu syarat yang keempat. Kemudian syarat kelima harus tahu komorbiditas guru atau siswa. Jadi kemudian syarat yang keenam ada persetujuan komite ya dan perwakilan orang tua. Jadi ketika sekolah sudah membuka sekolahnya atau membolehkan siswanya untuk ke sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi orang tua dari pihak siswa tidak memperbolehkan, ini juga kita tidak boleh memaksa. Selaku penyelenggara pendidikan atau di sekolah tidak boleh memaksa. Jadi itu 6 syarat yang diperbolehkan untuk melakukan tatap muka pada bulan Januari tahun 2021. Jadi sekolah yang kemarin dibahas itu di perjumpaan pers pada hari Jumat kemarin itu bukan masuk sekolah seperti biasa, tetapi tetap harus mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Itu syarat mutlaknya ya. Kemudian yang ketiga, kesimpulan dari siaran pers kemarin, jadi maksimal itu dalam masuk sekolah adalah 50% dari jumlah siswa yang normal ya. Jadi untuk SMP kira-kira 18 anak per kelas itu yang diperbolehkan. Kemudian yang poin keempat, tidak boleh ada kegiatan berkerumun ya, seperti tidak boleh olahraga, tidak boleh ekstrakurikuler, dan kantin tidak boleh dibuka terlebih dahulu. Jadi seluruh kegiatan itu hanya difokuskan kepada KBM. Jadi anak masuk tetap di kelas, setelah KBM langsung pulang. Oke Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian ya. Jadi kesimpulannya tahun 2021 bulan Januari itu diperbolehkan tatap muka dengan ketentuan yang berlaku ya, yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Tetap mengedepankan protokol. Kemudian kesimpulan kedua, diizinkan oleh pemerintah daerah setempat, kepala sekolah dan komite dari wali murid ya. Kemudian ada 6 syarat tadi yang sudah saya sebutkan ya. Jadi itu kesimpulan dari siaran pers kemarin. Mudah-mudahan kita berdoa di bulan Januari kita sudah bisa sekolah, kita sudah bisa tatap muka, dan pandemi COVID ini segera berakhir ya, sehingga kita bisa pembelajaran normal seperti biasa. Mungkin ini cukup, ini video dari saya. Silakan Anda like kemudian share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.